Gini teman-teman ya, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu sebuah situasi. Ketika kita kesal sama orang, kita harus sadari bahwa sesungguhnya bisa jadi orang tersebut bikin kita kesal karena sebuah perilaku yang ada di dalam diri kita gitu loh Bang. Gitu ya. Baik itu kita ke orang tersebut atau kita ke orang lain. Karena dosa itu ada beberapa yang dibayar tuntas, gitu ya. Terutama sih ya dosa-dosa sama orang tua, dosa sama guru gitu kan. Itu seringkali dibayar tuntas. Maksudnya dibayar tuntas itu di dunia masih dirasain efeknya. Gitu. Nah, kita evaluasi diri dulu sebelum kita ke orang yang tadi. Gitu. Kira-kira apa nih kesalahan yang saya lakukan sehingga Allah menitipkan ujian semacam ini untuk hati saya gitu ya. Gitu ya Bang ya. Misalkan, oh iya tadi pagi misalnya saya secara tidak sadar membentak orang tua. Atau, oh iya kemarin atau semalam saya melakukan kemaksiatan begini-begini. Kayak gitu, itu dulu, itu poin yang harus kita dapat. Jadi orang takwa itu artinya kan berjalan dengan hati-hati ya dia itu ya. Jadi dia selalu melihat, di depan ada apa, di belakang ada apa, di samping ada apa. Kayak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ketidaknyamanan, kita evaluasi diri. Kenapa ketidaknyamanan ini muncul? Gitu ya. Walaupun ada juga orang-orang tertentu yang Allah memberikan ketidaknyamanan karena memang Allah suka mendengarkan keluh kesahnya. Ya gitu ya. Sehingga Allah rindu untuk mendengarkan keluh kesahnya. Ada juga yang seperti itu. Sehingga orang tersebut Allah titipkan ujian-ujian. Walaupun untuk kategori ini biasanya ujiannya itu benar-benar ujian orang lain gitu Bang. Titipan sifat dasar buat kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita pengen, tapi kemudian jangan dilama-lamain, karena itu akan menyakiti hati kita sendiri. Kayak gitu. Nanti kita yang capek pada ujungnya mah ya. Dia yang bikin kesal udah tinggal enak ketawa-ketawa aja gitu kan ya, terus pergi. Ya, sementara kita yang dilukai malah luar biasa gitu kan, yang memendam sakit. Jadi itulah, jangan dilamain kalau kita nggak suka. Terus yang berikutnya adalah tindakan kita ketika menyerahkan semua permasalahan kepada Allah itu adalah sebuah hal yang sangat baik justru. Gitu Bang. Ya, Masya Allah. Walaupun pada saat itu kita melakukannya dengan kemarahan, gitu. Apalagi, gitu ya. Dan di sini adalah itu harus kita waspadai. Kalau manusia marah, itu palingan juga ngebentak, gitu ya. Ada sampai ngebunuh ada sih. Tetapi tidak akan pernah benar-benar bikin kita sengsara gitu. Tapi kalau Allah yang sudah murka sama kita, udah habis tuh hidup. Gitu ya Bang ya. Dunia nggak dapat apa-apa, akhirat apalagi gitu kan. Makanya kalau ada orang dizolimi dan kemudian dia menyerahkan semua masalahnya sama Allah, itu udah perkara yang final. Kayak gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Karena kalau cara Allah itu udah luar biasa. Gitu ya. Tapi itu tadi, balik lagi ke awal. Kita evaluasi diri dulu, karena jangan-jangan itu semuanya berasal dari kesalahan kita. Kita ngomong gini, wow apa ya, ya udah gue serahin aja sama Allah semua urusan gue udah nggak mau tahu gitu kan, marah-marah ceritanya. Ternyata sebenarnya yang awal bikin masalah dia Bang. Kan kalau kayak gitu ceritanya, dia menyerahkan semua masalahnya kepada Allah biar Allah yang nyelesain padahal dia yang salah. Berarti dia yang nanti akan kena getahnya. Kenapa? Karena doa dia sendiri. Kayak gitu. Itulah kenapa di awal kita perlu tahu juga, ini kira-kira hal ini muncul karena apa dan karena siapa. Kalau emang ternyata karena kita, terus kita ngomong kayak gitu, itu berarti kan kita lagi ngutuk diri kita sendiri gitu kan. Gitu. Akhirnya kita jadi rugi. Tapi kalau emang ternyata itu adalah kezoliman yang dia buat, itu ya, ya siap-siap saja gitu kan. Itu ya. Maka dia akan mendapatkan sebuah ganjaran kezoliman yang besar juga. Entah itu di dunia ataupun di akhirat. Tapi itu tadi ya, kalau Allah yang sudah turun tangan terhadap urusan kita, itu sesuatu yang sangat perlu kita antisipasi. Itu sih ya. Jadi kalau kita dizolimi dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, itu sebenarnya sesuatu yang sangat tepat. Tetapi
Kalau orang-orang yang soleh mah, dia akan memilih menyerahkan kepada Allah dan kemudian melepaskan dendamnya gitu. Jadi udah nggak peduli. Ya udahlah, itu masalah udah saya serahin kok sama Allah gitu kan ya. Urusan dia ya udah tinggal sama Allah aja. Kalau Allah kalau dia bertobat dan Allah menerima tobatnya alhamdulillah. Kalau dia semakin zolim dan kemudian kezolimannya membuat dia terkena masalahnya, ya itu urusan dia gitu kan ya. Udah nggak penting lagi buat kita gitu. Ya Bang. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia masih suka terbawa hawa nafsu di mana kita pengen ngelihat orang yang melukai kita itu terzolimi gitu. Sementara seringkali hidup manusia kan nggak begitu ya. Ada orang menzolimi kita sakit hati sama dia. Ternyata dia malah tobat gitu no, ya nggak? Dan akhirnya dia happy ending dengan tobatnya. Nyesek nggak tuh, gitu kan? Pasti nyesek. Itulah kenapa selesaikanlah dengan caranya Allah. Karena buat Allah itu bisa jadi dua-duanya menang. Nah, gitu. Kalau buat kita kan enggak ya, karena kita dari kecil terbiasa kompetisi itu hanya dimenangkan oleh satu orang. Kita tidak terbiasa bahwa semua orang bisa menang itu jarang ada dalam konsep kehidupan kita. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Ketika lagi marah, kesel itu wajar, itu manusiawi. Terus menyerahkan kepada Allah itu juga bagus, tapi alangkah lebih bagus kalau menyerahkannya juga dengan ketulusan. Kayak gitu. Tapi saya udah kelepasan, ya nggak apa-apa, kan tadi ya bisa kita istighfari gitu kan. Hidup itu tidak hanya pada saat waktu itu, tetapi masih terus berlanjut. Selama hayat masih dikandung badan, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Itu ya. Itu aja barangkali, Bang Aldi. Oke Bang?